Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan apa yang akan terjadi, jika seseorang menjadi bagian dari Al-Mahdi. Pada video kemarin kami sudah menyampaikan tidak ada baiat kepada Al-Mahdi, yang ada adalah komitmen langsung kepada Allah. Karena makhluk tidak diizinkan untuk membaiat makhluk. Hanya Allah yang berhak membaiat. Jadi jika saudaraku nanti menjadi bagian dari Al-Mahdi, maka sebenarnya komitmennya itu langsung kepada Allah. SP Al-Mahdi Ratu Adil tidak akan membaiat. Jadi seorang SP itu tidak akan berjalan ke sono kemari untuk mencari restu dari orang tua, dari tokoh, dari leluhur, enggak ada. Seorang SP, seorang RA atau Imam Mahdi, dia hanya akan berjalan ya sesuai perintah Allah aja. Bukan perintah leluhur, bukan perintah tokoh. Nyari-nyari kode ke sono kemari, kasihan. Apa yang Allah berikan kepada saudaraku, kepada siapa, kepada orang-orang yang sudah berkomitmen untuk bersama-sama dengan seorang SP, seorang RA atau Al-Mahdi dalam tahapan atau dalam proses penegakan agama tauhid. Karena ini adalah hajat langit, maka Allah pasti mensupport dengan sepenuhnya. Apa yang dibutuhkan pasti diberikan. Jadi yang memberikan garansi ini bukanlah SP, bukan RWA, bukan RA ataupun Al-Mahdi. Garansi ini langsung dari Allah karena Allah yang punya hajat. Jadi ownernya Allah, maka Allah yang memberikan. Produsernya Allah, maka Allah yang menyiapkan. Nah, pelaksananya itu atau direkturnya SP. Dalam penegakan atau tahapan penegakan agama tauhid, menjadikan dunia seperti surga, menjadikan Nusantara sebagai mercusuar dunia, mengulang kejayaan Sulaiman di tanah Nusantara ini, maka dibutuhkan semacam logistik lah, bukan logistik, perangkat-perangkat yang bisa membantu atau yang bisa menjadi senjata atau bisa menjadi perangkat lah, udah perangkat untuk orang-orang tersebut. Maka ketika saudaraku diizinkan Allah untuk menjadi bagian dari Al-Mahdi, apa yang Allah berikan? Yang pertama, Allah akan menjamin keselamatan, itu pasti. Yang saya sampaikan keselamatan di dunia aja dulu ya, karena untuk di akhirat itu urusan Allah. Maksudnya untuk di akhirat itu nantilah, di dunia. Jadi begini, ketika saudaraku sudah berkomitmen kepada Allah, bersedia untuk menjadi bagian dari Al-Mahdi, penegakan agama tauhid, meneruskan risalah Rasulullah, maka Allah menjamin keselamatan lahir batin. Polanya begini, saudaraku tidak butuh kesaktian apapun, kebal atau apa, tidak. Tetapi ketika ada orang yang berniat untuk mencelakai, maka karena Allah sang pemilik hati, jadi niat itu hilang. Polanya begitu. Jadi itu keselamatan lahir. Ketika saudaraku diganggu oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, seumpama jin atau setan atau iblis, maka Allah akan langsung memberikan semacam perisai atau benteng, atau akan memberikan perintah supaya
makhluk-makhluk tertentu itu tidak mengganggu atau tidak merusak rencana atau tidak merusak orang-orang yang menjadi bagian dari hajat langit gitu loh. Jadi keamanan lahir dan batin Allah garansi, Allah berikan sebagai bentuk garansi kepada orang-orang yang berkomitmen untuk menegakkan agama tauhid. Itu keamanan ya. Yang kedua, kesehatan. Karena penegakan agama tauhid ini melibatkan fisik dan juga spirit, fisik, psikis juga, spirit juga, maka Allah pasti akan mensafety itu. Tidak mungkin Allah membiarkan seorang yang berkomitmen untuk menegakkan agama tauhid kondisinya joprak di rumah sakit. Tidak mungkin. Jadi pasti Allah akan mensafety atau akan memastikan orang-orang tersebut sehat lahir, sehat batin. Penyakit medis maupun penyakit non medis itu akan mudah diantisipasi, akan mudah disembuhkan oleh pemiliknya. Kalau selama ini kita berobat ke dokter untuk penyakit fisik, maka ketika penyakit fisik itu pamannya diserahkan kepada gustinya sebagai pemiliknya, selesai gitu. Jadi di spirit itu penyakit itu berbentuk ya, ada bentuknya. Seperti umpamanya kanker atau seperti umpamanya penyakit ginjal atau apapun lah, itu ada bentuknya. Ada bentuknya dan ada makhluknya, dan itu bisa diperintah. Ketika Allah menghendaki dia untuk pergi atau agar orangnya sembuh, pasti sembuh. Itu apalagi untuk penyakit-penyakit yang non medis seperti halnya santet, itu jelas lah, itu selesai lah. Kalau owner yang turun selesai gitu. Makhluk mana yang berani melawan Allah? Nggak ada. Sehebat segila-gilanya iblis kalau sudah berhadapan dengan Allah mah joprak lah, nggak berani. Jadi garansi kedua itu adalah kesehatan lahir dan batin, termasuk kejernihan berpikir, ketenangan hati, kesehatan badan gitu. Itu digaransi ketika saudaraku berkomitmen dalam hati ingin bersama Al-Mahdi menegakkan agama tauhid. Kemudian kesejahteraan. Jadi kesejahteraan finansial itu juga sangat Allah perhatikan untuk orang-orang yang berkomitmen itu. Karena tidak mungkin orang yang berjuang berteriak sono kemari, kondisi perutnya kosong, itu nonsen. Kesejahteraan ini bukan dalam makna kaya raya ya, tetapi kesejahteraan dalam hal ini Allah mencukupkan kebutuhannya sesuai dengan kapabilitasnya, proporsional itu. Allah mencukupi itu. Jadi ketika Anda berkomitmen penegakan agama tauhid bersama SP, bersama Al-Mahdi, maka kebutuhan Anda akan dipenuhi. Bagaimana caranya? Nanti ada asbabnya. Anda lakukan asbabnya, maka Allah memberikan kesejahteraan atau rezeki melalui jalur itu. Allah tidak akan membiarkan, karena ini hajatnya Allah. Ini hajat langit ini nggak main-main ini hajat langit, bukan hajat leluhur, bukan hajat para raja yang moksa, bukan. SP ini hajat langit, Gusti Allah yang turun loh. Jangan main-main ini. Ini bukan urusan dengan keris, dengan pedang ini. Urusannya langit ini. Nah, kemudian garansi berikutnya adalah kenyamanan. Keamanan, kesehatan, kesejahteraan, kenyamanan. Jadi seseorang itu butuh aman, butuh nyaman. Aman dari gangguan
keluar ataupun nyaman dari situasi di dalam. Kenyamanan ini seumpama dalam keluarga. Makanya dalam beberapa konsep tentang SP ada notorogo, noto keluarga. Sebenarnya itu ada kaitan. Kenyamanan itu Allah berikan di dalam keluarga, itu nomor satu. Jadi jika saudaraku sudah berkomitmen terhadap penegakan agama tauhid, maka Allah akan men-safety, maka Allah akan membuat keluarga itu nyaman dengan memperbaiki segala hal yang harus diperbaiki. Seperti halnya kendaraan, umpamanya setirnya kurang spuring, maka dispuring. Atau kelistrikannya ada yang konslet, maka dibetulkan gitu loh. Jadi seluruh aspek dalam diri orang-orang yang berkomitmen kepada agama tauhid itu secara otomatis Allah akan langsung memperbaiki sehingga timbul kenyamanan dalam diri dan keluarganya. Orang-orang ini, orang-orang yang berkomitmen terhadap agama tauhid tidak akan tidak akan meninggalkan keluarga lah intinya. Karena keluarga menjadi prioritas, berangkatnya dari keluarga. Makanya bahasanya notorogo, noto keluargo gitu kan. Nanti noto wargo baru noto negoro. Itu sekali lagi, ini hajat langit, ini urusannya dengan Allah, bukan hajat leluhur, bukan hajat para raja, bukan hajat ratu pantai selatan, bukan hajat raja itu raja ini, bukan. Ini hajatnya Gusti Allah. Maka siapapun yang terlibat di sini, Allah memberikan garansi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan. Itu pasti. Tidak mungkin Allah membiarkan orang-orang itu terlantar tanpa perlindungan. Oleh karena itu, mari kita berdoa semoga kita ada di barisan orang-orang yang berkomitmen menegakkan agama tauhid. Jangan membayangkan baris seperti tentara, tidak akan. Barisan ini barisan dalam makna istilah, bukan dalam makna bahasa verbal. Demikian terkait dengan garansi yang Allah berikan. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.